Baik, hal yang pertama kita bahas itu apa itu pendidikan. Jadi pendidikan ialah aktivitas berkomunikasi satu dengan yang lainnya tentang pengetahuan yang dimiliki akan menambah landasan ilmu dalam hidupnya. Selanjutnya kita akan membahas sejarah pendidikan dunia. Yang pertama itu ada perkembangan pendidikan pada masa klasik. Pada masa ini ada pendidikan Yunani. Masa Yunani kuno adalah masa di mana filsafat di dunia mulai bangkit, ditunjukkan dengan masyarakat mulai meninggalkan mitologi dan mulai memiliki pemikiran yang masuk akal. Pada perkembangan pendidikan Romawi, mengelompokkan jenis sekolah menjadi 3, yakni sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Lalu yang ketiga ada pendidikan Mesir Purba. Pada masa ini masyarakatnya itu sangat cerdas dan paham tentang harga diri. Pada pembahasan sejarah pendidikan dunia, yang kedua ini ada lanjutannya yaitu pendidikan di abad pertengahan. Abad pertengahan disebut juga zaman skolastik. Skolastik didefinisikan menjadi upaya ilmiah untuk membentuk berbagai pelajaran di gereja agar mudah dimengerti dengan cara memberikan contoh yang rasional. Kehidupan dunia merupakan landasan untuk hidup di akhirat. Yang ketiga ada pendidikan masa abad pencerahan. Terdapat beberapa kelompok melakukan pembaruan dengan melakukan lahir kembali, yang artinya manusia akan kembali bebas dari ikatan gereja. Masa pembebasan itu dinamakan abad pencerahan. Yang keempat ada perkembangan pendidikan abad modern. Di masa ini pendidikan telah berkembang pesat. Perkembangannya ilmu pengetahuan, terlebih lagi ilmu mengenai alam menciptakan perubahan di bidang perindustrian. Pembahasan selanjutnya yakni sejarah pendidikan Indonesia. Yang pertama pada masa prasejarah. Masa prasejarah ataupun yang sering didengar sebagai masa praaksara, pada masa ini manusia belum mengenal yang namanya tulisan. Yang kedua itu masa Hindu-Buddha. Di masa ini sudah terlihat suatu gerakan pendidikan yang memiliki tujuan untuk menyebarkan agama dan cara hidup yang lebih menyeluruh daripada pendidikan di masa sebelumnya. Yang ketiga, masa Portugis. Pada masa ini penyelenggaraan pendidikan tidak mendapat kemajuan signifikan sebab interaksi antara bangsa Portugis dan Ternate yang semakin memburuk dan juga mereka harus perang dengan negara Spanyol dan Inggris. Yang keempat ada masa penyebaran agama Islam. Pada masa ini lembaga pendidikan Islam memiliki peran dan fungsinya yang sejalan dengan keinginan masyarakat. Beberapa lembaga pendidikan di Indonesia yang diantaranya yakni pendidikan masjid, langgar, dan surau. Yang kelima ada masa Belanda. Sejarah latar belakang pelaksanaan pendidikan di masa pemerintah kolonial Belanda sendiri berawal dari kritik dari berbagai golongan tentang diterapkannya sistem tanam paksa pada tahun 1830 sampai 1870. Yang keenam ada masa Jepang. Sistem pendidikan di Indonesia yang diciptakan oleh Jepang yakni akomodasi kurikulum dengan orientasi lokal. Hal tersebut dikarenakan gagalnya Jepang dalam menerapkan Nipponize, pendidikan di Manchuria. Maka dari itu mereka mengaplikasikan kurikulum Jepang dibarengi dengan kurikulum lokal. Yang ketujuh, masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1950. Di saat kemerdekaan, Muhammad Yamin selaku Menteri Pendidikan pada saat itu mengatakan bahwa fungsi pendidikan yakni sebagai landasan dalam membangun penduduk Indonesia yang nasionalis. Yang kedelapan, masa Orde Baru. Pada masa ini, pemerintah yang memiliki asas sosialisme menjadikan hal ini sebagai pedoman dasar cara yang seharusnya membentuk dan menjalankan pendidikan agar Indonesia berkembang dan maju di masa depan. Yang kesembilan, masa reformasi. Pada saat masa reformasi ini, pendidikan berfokus kepada arah pengembangan lokalitas dengan masyarakat sekitar lingkungan sekolah itu sendiri sebagai sasaran pendidikannya. Pembahasan selanjutnya yakni peran pendidikan. Pendidikan ialah suatu hal utama untuk hidup seseorang. Hal ini dikarenakan pendidikan seseorang dapat mengaktualisasikan diri sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, pendidikan ialah upaya sadar dalam mempersiapkan siswa dengan cara aktivitas, bimbingan, pengajaran, maupun latihan untuk peran di masa depan. Pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas yakni tokoh pendidikan di dunia. Pada zaman realisme ada Francis Bacon, zaman rasionalisme ada John Locke, zaman naturalisme ada J.J. Rawls, zaman developmentalisme ada Pestalozzi, zaman nasionalisme adalah Chateaubriand. Lalu zaman liberalisme, positisme, dan individu ada Adam Smith, dan terakhir zaman sosialisme ada Paul.
Lalu ada pembahasan tentang tokoh pendidikan di Indonesia. Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang ada Ki Hajar Dewantara, dan zaman pengaruh Islam ada K.H. Ahmad Dahlan.